Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai 7 turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan al-akhi fillah
Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadat sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana atau menghadapi menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan syirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Justru keadaan yang begini ini seharusnya atau semestinya merupakan suatu peringatan, merupakan suatu introspeksi diri kepada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana beliau-beliau ini bisa menyadari
Jangan sampai keadaan dirinya itu merupakan seseorang yang menjadikan sababnya umat ini makin terpuruk di dalam menerima bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waliyun min awliyaillah, ada seorang wali daripada wali Allah. Dari dekatnya dirinya kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, memang saya ya Allah sebagai hamba-Mu yang paling bodoh, yang paling hina dan paling banyak dosa ke hadirat-Mu ya Allah. Tapi kebodohanku ya Allah dan kehinaanku ini ya Allah, jangan sampai menjadikan sabab ya Allah orang lain ikut terhina dengan adanya diriku ya Allah. Kalau sampai ada orang lain ya Allah, sampai Engkau masuk ke neraka ya Allah karena gara-gara diriku ya Allah, lebih baik aku sendiri yang Kau masuk ke neraka ya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam keadaan yang seperti ini ya, terlalu naif, atau kalau boleh saya katakan terlalu bodoh. Nah, seseorang yang begitu berani ya, dengan membabi buta, tidak menyadari keadaan sekelilingnya, dirinya itu apa? Mengajukan atau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Salah satu dzurriyyah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, cucu Rasulullah kepada saya, Kiai, andai kata Allah itu punya perasaan, masa Allah punya perasaan? Ya. Ka'bah itu sebetulnya itu bukan di Mekah. Sepatutnya itu ditaruh di Indonesia. Salah satu lagi mengatakan, kalau saya pikir-pikir, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dari umat saya masuk surga tanpa hisab, maka sepertinya itu orang Indonesia lah yang pantas masuk ke sana. Ya. Pernyataan beliau yang seperti ini sebetulnya apa? Tidak ada lain karena dilihat ya, dalam kacamata beliau begitu baiknya ya, dan begitu mulia dan agungnya, lebih-lebih akhlak adat istiadat orang-orang Indonesia di mata beliau ini. Ya. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu pilihan, umat yang baik, pemimpin yang buruk, atau pemimpin yang baik, umat yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pemimpin yang baik walaupun umat yang buruk, karena dengan pemimpin yang baik, dengan kekuatannya, umat seburuk bagaimanapun akan jadi baik. Jadi kalau begini kita angan-angan apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini,
umat kita ini, orang Indonesia itu adalah umat yang baik. Jadi menghadapi hal seperti ini, ya, masalah musibah, ya, timbulnya macam-macam ujian apapun ini, sebetulnya itu tidak bisa lepas daripada kita. Karena dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ini kata Rasulullah, orang yang paling berat menerima ujian, menerima musibah daripada Allah, yaitu para anbiya dan orang-orang yang berikutnya, yang dekat kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwa orang dekat kepada Allah itu tidak berat menerima musibah, menerima bala daripada Allah.